kita ulangi lagi ya Kang. Tadi kan saya mau membahas tentang Bandung. Bandung dengan segala permasalahannya. Mungkin apa ya? Bandung itu kalau dibilang bikin betah orang, tapi juga bikin orang-orang Bandung sendiri ya. Apalagi kalau misalnya Sabtu Minggu tuh. Kayak misalnya di depan ini sendiri di Jalan Sutami kan, macet. Kalau dulu tuh kita tahu banjir itu biasanya di Bandung Selatan atau misalnya di daerah-daerah yang jauh lah. Sekarang itu kan di kota aja udah banjir. Udah bikin orang-orang Bandungnya sendiri itu udah nggak nyaman untuk keluar rumah. Dan juga keamanan di jalan-jalan. Kalau dulu tuh kita pulang malam perempuan gitu udah nggak takut ya, jadi karena di Bandung tuh aman. Tapi sekarang tuh juga di Bandung udah mulai nggak aman karena juga banyak kejahatan dan juga tindakan-tindakan kriminal yang memang perlu ada orang-orang yang untuk membantu menangani ya. Dan juga permasalahan lainnya. Jadi di permasalahan-permasalahan ini mungkin dari Kang Haru apa ada gagasan atau misalnya ada ide atau tanggapan atau apa misalnya dari Kang Haru untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bandung. Mungkin sekian yang saya sampaikan, mungkin tapi banyak permasalahan-permasalahan lain yang mungkin bisa Akang sampaikan. Mangga Kang Haru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati moderator Teh Desi, juga Kang Wenda dan para panelis ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya kemarin ketika mendaftar ke KPUD harus menyampaikan visi misi. Makanya pada kesempatan ini saya sampaikan saja. Saya, Haru, dan Dani, wakil saya, mengusulkan visi misi untuk ke depan Kota Bandung yang kita cintai ini agar menjadi kota kreatif tingkat dunia. Jadi kota kreatif ini ingin jadi tema besar supaya kita punya identitas. Karena memang dari pemerintah pusat ketika menyusun RPJPD agar setiap kota itu punya identitas, mau apa. Sebetulnya identitas Bandung banyak ya, kota jasa, kota pendidikan, kota pariwisata. Cuma dengan berbagai pertimbangan akhirnya kita memutuskan untuk mengusulkan Bandung jadi kota kreatif tingkat dunia. Kenapa harus dunia? Ya karena memang sebenarnya ngomong dunia di Bandung mah nggak aneh gitu ya. Orang Bandung itu sudah banyak yang berkiprah secara internasional, mulai dari bahkan sebelum merdeka ya, istilah Paris Van Java, kemudian juga kota penyelenggaraan Asia Afrika, konferensi Asia Afrika. Jadi sudah dari dulu sudah dikenal. Yang bagaimana yang maju ya. Maju itu kita berharap semua aspek kehidupan kita harus lebih baik daripada kemarin. Memang yang disampaikan Teh Desi tadi itu yang menjadi mungkin banyak istilah kalau survei itu top of mind ya. Bandung sampah, Bandung macet, Bandung dan sebagainya. Nah, tapi kita pengen Bandung maju dalam aspek pendidikan, ekonomi, masalah kesehatan, kita ingin maju. Kemudian juga yang agamis ya, karena ketika kita mengusung tema Bandung Kota Kreatif, kita berharap banyak orang datang ke Bandung dari Kang Punten, Kang ini kurang deket katanya sebelah sana nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya. Dari mancanegara ataupun domestik, kita berharap pada datang ke Bandung karena kita ingin ada berbagai event ya, kemudian MICE gitu ya, Bandung jadi MICE, pusat MICE. Nah kita butuh masyarakat aman dalam arti jangan sampai jadi krisis identitas gitu. Makanya kita ingin Bandung tetap kota agamis. Kemudian yang berikutnya yang sejahtera. Dari berbagai kesempatan saya sejak di Dewan dan juga sekarang ketika kampanye pasti yang ditanyain yang jadi masalah pasti lapangan pekerjaan, pasti yang masalah tingginya harga sembako. Nah ini tentu saja pemerintah nggak bisa kalau semuanya masuk jadi karyawan Pemkot, nggak mungkin, masuk ke BUMD nggak mungkin juga.
karena kan pasti terbatas dan jadi kacau gitu kan. Makanya tugas pemerintah itu membangun ekosistem ekonomi, membangun mesin ekonomi yang menggerakkan semua sektor ekonomi, terutama sektor kreatif di Kota Bandung. Harapannya itulah yang nanti akan menyerap tenaga kerja. Harapannya itulah yang akan membantu lahirnya banyak wirausahawan. Jadi kita berharap Bandung ke depan menjadi lebih sejahtera. Dan yang berikutnya berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan, ya kita ingin Bandung mungkin 20 tahun ke depan ya menjadi kota yang ya seperti mungkin nggak bisa sama. Saat kita SMA nggak bisa sama. Itu kan harus balik lagi ke tahun 93 kan nggak bisa, tahun 90 nggak bisa. Tapi kalau kita pengen kualitas kehidupan kita meningkat, lingkungan kita meningkat, saya kira harus kita lakukan. Makanya kita ingin menangani sampah supaya pembangunan kita berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jadi sampah kita ingin selesaikan di RW. Dan itu sudah bisa karena ada 383 RW itu sudah jadi kawasan bebas sampah. Tinggal kita perluas saja jadi 1.500 RW, artinya masalah sampah selesai. Kita kemarin punya program PIPPK 100 juta per RW, kita minta fokus dulu ke sampah. Kalau sudah sampahnya beres boleh dialokasikan ke aspek lain. Tapi kalau sampahnya belum selesai jangan. Ya yang organik dikelola dengan magotisasi, yang anorganik kita dorong ke bank sampah. Saya menghindari sampah dibakar karena kita sampahnya 60% organik, mau dibakar sayang, ya. Makanya lebih baik kita arahkan ke magotisasi. Termasuk juga layanan air bersih. Ya. Di satu sisi kalau hujan kita banjir, tapi di sisi lain kita juga air bersihnya nggak cukup. Ya, kita ini hanya cakupannya aslinya itu 30% oleh PDAM. Makanya banyak yang keluh air cuma ngocor seminggu 2 kali atau harus begadang nggak tidur buat dapetin air. Jadi ini kita ingin perbaiki dan kita nggak bisa lagi ngambil air dari bawah tanah gitu, karena sudah kita zona merah. Jadi kita harus kerjasama sama KBP ngambil air dari Saguling, kita alirkan ke Kota Bandung. Jadi kita berharap ada cakupan air bersihnya bisa meluas. Nah kira-kira itu yang kita usulkan kemarin sebagai visi misi dan janji kampanye. Mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan dan cukup meyakinkan untuk warga Kota Bandung sehingga bisa memilih HD pada waktunya. Demikian PDC, terima kasih. Atur nuhun Kang Haru atas visi dan misinya. Tepuk tangan dulu untuk Kang Haru. Tadi kita mendengar semua ya apa yang telah disampaikan oleh Kang Haru. Tadi beliau memaparkan tentang perekonomian, juga sampah dan apa yang mungkin kita juga membutuhkan data segala macam ya. Mungkin dari Kang Rafli bisa menanggapi sedikit. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Akang-akang, saya coba pemanasan ya, mancing biar teman-teman yang lain juga keluar. Tadi baru 300 RT, 383 RW dari 1.500, belum setengahnya ya. Nah, Kang Wenda dan teman-teman Legend, saat ini saya yang ada di kawasan, saya tinggal di Buah Batu di kawasan Jalan Lodaya, dekat lapangan Lodaya di situ. Oleh pemerintah kota sekarang itu sosialisasi soal pemilahan sampah belum nyampe kan. Nah berarti punten Kang Wenda, kita bisa masuk dari situ. Teman-teman Legend yang kurang lebih ada berapa anggotanya Kang Wenda? 4.000 itu bisa dimanfaatkan. 4.000 mungkin menyebar di mana aja ya, karena punten Kang, saya tanya sama tetangga saja, Bu, sampahnya tadi dipilih datang tos ya, dari 1.500 hanya 380, tidak setengahnya, tidak nyampe ke 500 pun, 600 nggak nyampe, berarti sosialisasinya kurang. Nah di situ bisa masuk nih teman-teman Legend gitu ya, sosialisasi dari bisa sampaikan bahwa sosialisasi memilah
sampah kertas dengan sampah rumah tangga gitu ya, habis masak dan sebagainya. Itu satu. Yang berikutnya adalah pemilihan pilkada serentak ini kurang lebih juga bagi wali kota atau kota Bandung itu menjadi sedikit mudah karena program pemerintah pusat ini sudah ada. Salah satunya makan bergizi. Ya. Tinggal kota Bandung itu kalau nanti akan mungkin insya Allah terpilih, tinggal bagaimana cara penerapannya di kota Bandung karena tiap kota kabupaten tentu akan berbeda. Nah, jadi kurang lebih sebetulnya nanti wali kota yang terpilih akan lebih mudah menyusun program, ya karena garisnya dari presiden kita Prabowo bahwa makan bergizi. Lalu kalau kita baca atau dengar di media sosial bahwa memotong birokrasi, nah, itu juga salah satu yang kendala di kota Bandung, bahwa birokrasinya itu berbelit-belit. Untuk mau konser aja butuh berapa izin. Yang katanya Bandung ini kota kreatif, ya izinnya aja susah gitu ya. Belum keluar hari ini mau konser baru siangnya atau itunya baru keluar izin. Nah itu kan berarti birokrasi yang kompleks gitu ya. Jadi diharapkan nanti wali kota yang terpilih diharapkan agar memotong itu karena perintahnya sudah dari perintah pusat. Presiden itu udah sampaikan bahwa birokrasinya jangan berbelit-belit dan sebagainya. Jangan ada punya prinsip kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Ya, itu sudah instruksi bagi saya gitu ya. Bagi saya yang nonton aja oh ya benar sih gitu ya. Lalu berikutnya adalah teman-teman legend ini diharapkan Kang berkolaborasi nih nanti dengan wali kota baru. Kira-kira tidak hanya komplain saja tapi memberi solusi gitu. Segala aspek. Bukan tidak mungkin, mohon maaf nih ya. Angkatan kita punya kontribusi soal geng motor loh. Ya, saya sama Kang Wena jujur saja dulu waktu sekolah juga sempat mukulin anak orang gitu ya. Gitu. Itu kita punya kontribusi itu loh. Dan saat ini adalah kita bisa kurang lagi njasal oge nya baheula seperti itu. Ternyata geng motor itu terus menjamur sampai sekarang gitu ya. Nah, itu juga selain berkolaborasi kita pengen memperbaiki itu Kang gitu ya. Semoga ke depan gitu ya wali kota baru ini, saya ini lahir di Bandung, SD di SD Merdeka, SMP 5, SMA-nya BPI, kuliah di Unpad dan bekerja di Unpad juga gitu ya. Jadi sudah pernah mengalami wali kota yang lama 2 minggu ieu galian kenca gitu nya PLN, belah dia galian PDAM gitu nya. Itu pernah mengalami. Ada masanya wali kota yang lama tuh seperti itu. Ada masanya wali kota nampiling Supri Damri. Ingat nggak? Ya kan? Ada. Jadi saya mengalami wali kota dari zaman dulu gitu ya sampai sekarang. Ya. Nah, mohon maaf ini kita harus cerita. Saya cerita pada saat wali kota RK bikin taman dan sebagainya, ibu-ibu atau orang tua tuh happy. Ningali taman hijau rapi itu saja sudah membuat happy gitu ya, bahagia. Dan memang sampai situ gitu ya. Cuma PR-nya ternyata tidak diteruskan, yaitu adalah pemeliharaannya. Kelemahan orang Indonesia tidak hanya orang Bandung. Bikin sesuatu tapi tidak ada pemeliharaan. Saya coba tanya, kenapa tidak ada pemeliharaan? Sieun Kang ku irjen, sieun ku pemeriksa dan sebagainya. Kunaon? Soalnya itu dananya CSR. Nah, bagi saya yang tidak mungkin itu adalah makan kepala sendiri. Dengan ada seperti itu kita harus bisa mampu bicaralah dengan irjen, bicara dengan pemeriksaan bahwa ini harus dirawat dan sebagainya. Ya kan? Nah, terus ada masanya wali kotanya menghilang gitu, bukan menghilang lah gitu ya. Tertangkap dan sebagainya, tiba-tiba sekdanya punya inisiatif untuk kabel bawah tanah sepanjang Dago di Parotongan ya. Semua instansi putus termasuk kantor saya.
Nggak bisa gitu juga. Tapi sekarang PR-nya adalah mengalami nggak lihat sedang ada pekerjaan kabel tanah, ya kan, jalan Sunda dan sebagainya. Apa PR-nya? Ternyata setelah beres itu juga akhirnya dampak negatifnya ada. Si itunya tidak tuntas, gitu ya. Jadi pengendara roda 2 berapa kali jatuh dan sebagainya. Apalagi sekarang diperparah macet dan sebagainya. Nah itu juga jadi kendala. Satu lagi, semoga dengan Presiden menyampaikan bahwa memotong birokrasi dan sebagainya juga berdampak kepada pekerjaan pemerintah kota itu jangan juga di akhir tahun gitunya. Jadi kita sudah punya buruk sangka bahwa Oktober, November, Desember itu nyiapkan anggaran. Jangan, kita coba bagaimana sih gitu ya, dengan kementerian yang baru dengan hampir 44 lebih kementerian, kira-kira bisa mempercepat itu nggak sih gitu ya? Karena nanti kan Kota Bandung juga mau bikin sesuatu juga kan anggarannya dari pusat, ya. Permintaan flyover gitu ya, meskipun nah orang Bandung itu tidak akan ngerti, Kang, bahwa jalan itu milik Kota Bandung, milik provinsi atau nasional. Udah pasti ngeluhna mah ka wali kota. Sepanjang bypass teh PJU-na Pararoek. Orang sana mah tidak akan ngerti, da abdi mah komplainnya pasti ka wali kota. Moal ka gubernur, moal ka presiden datang ngertos eta jalan nasional. Tapi efeknya tentu akan ke wali kotanya, Lampuna Arereuweuh, Pararoek dan sebagainya. Gitu. Jadi diharapkan hal-hal tersebut itu ini sebagai pemancing aja ya, Teh Desi ya. Semoga ke depan kita pengen lebih baik lagi nih gitu ya, karena sekarang itu prinsipnya kayak autopilot, semua kayaknya berjalan ya autopilot lah gitu, otomatis gitu ya gitu. Terima kasih. Ya, turun Kang Rafli atas tanggapannya mungkin dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bandung ini yang solusinya sampai saat ini mungkin belum ada ya. Sekarang mungkin kita berlanjut ke masalah kesehatan. Barangkali ini dari Kang Jokau, Kang Amir atau Kang Wendy ada yang bisa disampaikan, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Baru tos dongkap. Perkenalkan diri abdi, saya tuh dari bidang 4 legend, bidang kesehatan ya. Nah itu di bawah itu ada divisi-divisi kesehatan, divisi sosial kemanusiaan, dan tim sergap lah ya yang namanya Sabirulungan. Dari zaman pandemi ini kita bergerak di Sabirulungan dan alhamdulillah beberapa teman-teman kita yang legend ini bisa kita bantu dalam kondisi situasi waktu itu ya. Semua gerak cepat dan memang walaupun memang kemampuan dan alat fasilitas yang terbatas, tapi kita bisa setidaknya membantu orang-orang yang terkena waktu itu. Kemudian di divisi kesehatan kita juga selalu berkala donor darah. Ini bekerjasama dengan divisi sosial dan kemanusiaan. Ini juga memang kondisi Bandung ini darurat darah ya. Banyak sekali yang masih kekurangan, terutama golongan darah AB ya. Agak susah golongan darah AB yang kita temui. Jadi kita bantu. Dan di divisi sosial kemanusiaan juga kita tanggap bencana. Kemarin kita bantu, kita bergerak ya. Dan sampai ada beberapa wakil dari kita yang dilatih ke gawat daruratan. Nah ini yang masalah di kita ini, di Bandung ini, kalau ada sesuatu kejadian di jalan atau di rumah, ini pada bingung Pak. Bagaimana ini? Nah makanya diharapkan sih memang ilmu-ilmu kegawat daruratan itu diadakan lah ya, diadakan. Nah kita sudah melakukan sebagai awal dan kebetulan tim pelaksana kegawat daruratan ada di sebelah saya, Dr. Wendy sendiri ya. Beliau punya ide-ide canggih. Jadi mungkin
kedepannya sih sumber daya, bagaimana P3K atau titik-titik utama pada saat kondisi di dalam menghadapi gawat darurat, terutama apalagi kalau misalnya ada bencana-bencana. Kadang-kadang masyarakat di Bandung masih belum tahu harus bagaimana gitu. Nah, ini perlu penjelasan dan sosialisasi juga mengenai itu. Kalau mengenai saya sebagian spesialis kulit, jadi tidak mungkin membahas kulit. Hanya mewakili bidang 4 saja gitu ya. Ya, sejauh ini kita masih terus berjalan walaupun pelan-pelan. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi mengenai tanggap bencana karena kita sudah ada timnya, Pak. Timnya, jadi apapun kita siap untuk membantu. Mungkin mudah-mudahan Kang Haru bisa jadi wali kota ya yang terpilih gitu ya. Nah, memang saya setuju untuk sampah. Di sini juga banyak ahli-ahli kreatif di Bandung, termasuk Kang Wisnu ya. Dia selalu kreatif membuat sesuatu yang ada. Sampai dulu juga hampir mau membuat waktu pandemi oksigen ya. Oksigen ini jago banget. Mungkin ini sampah-sampah ini walaupun nggak dibakar mungkin bisa diolah nanti sama Kang Wisnu ya. Bagaimana nih Kang Wisnu mengolah yang bisa digunakan hasil olahannya itu menjadi lebih berguna lagi. Ya, gitu. Saya kira mungkin begitu ya untuk awal. Mungkin dari masalah kesehatan masyarakat, kapasitas Dr. Wendy sebagai pengurus IDI ya akan lebih mengetahui ya. Karena sekarang masalahnya Menkes ini memprogramkan mengenai stunting, Pak. Berarti ada hubungannya dengan makanan yang bergizi juga. Bagaimana penyebaran makanan-makanan yang bergizi di Kota Bandung ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Dr. Wendy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Akang Teh Sadayana, Daramang. Alhamdulillah. Ya, yang penting kita sehat ya. Baik, saya nggak paham politik teman-teman gitu ya. Saya nggak paham yang lain, tapi saya berkecimpung sama Kang Amir di bidang kesehatan. Ini luar biasa ya. Tadi Kang Haru sudah menyampaikan jadi masalah-masalah yang ada. Jadi mun di kedokteran eta teh namina teh menganamnesa gitulah ya. Kira-kira begitu ya. Menganamnesa. Kemudian dari anamnesa itu diolah terus hasilnya jadi diagnosis gitulah ya, gitunya. Diagnosisnya tadi luar biasa. Apa itu? Bandung teh krisis identitas. Nah, ini kalau krisis identitas tuh Pak, ininya ke depresi dan bipolar Pak gitu lah. Jadi orang Bandung ayeuna ke depresi jeung bipolar ayeuna gitunya. Tah ini agak repot ini gitu ya. Kenapa? Karena kalau penyakit fisik bisa diobati secepatnya gitu ya. Tapi lamun penyakit jiwa aduh hese petak etanya mensana in corpore sano. Engkau ke sana aku ke sono. Nah, gitunya. Beda ya. Jadi di dalam fisik yang sehat terhadap jiwa yang kuat kadang-kadang tiba. Demikian. Jadi Pak, memang kita butuh, Kota Bandung ini butuh wali kota yang punya visi sehat Pak. Sehat bukan hanya fisik, tapi mental ya. Juga dompetnya juga harus sehat gitu ya semua ya. Karena apa? Masalah kesehatan tuh banyaknya juga masalah ekonomi, betul. Rekumaha orang sehat, boga duit yang beli daging gitunya, itu boga duit yang beli iya dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya semuanya harus terpadu. Memang kita memerlukan wali kota yang punya visi sehat. Segalanya sehat, lingkungan sehat, rumah yang sehat, ekonomi yang sehat, dan lain-lain. Walaupun tadi sudah disinggung ya, sejahtera, terus kan? Jadi sejahtera itu mencakup kesehatan. Nah, Akang dan Teteh sekalian semuanya, memang untuk mencapai kondisi sehat, ada satu kan, terus kita dorong kuat-kuat oleh semua, yaitu gaya hidup. Nah, ya, jadi mungkin perbaikan
utama dari awal untuk jadi sehat, bagaimana Kang Haru nanti gitu ya memperbaiki gaya hidup semua Bandung gitu. Jadi gaya hidup teh kan gitunya loba gaya hese hirup gitu. Jadi gaya hidup itu ini. Kenapa? Ayeuna teh diabetes pabalatak di Kota Bandung. Ya, stunting aya keneh. Anu TB eta teh nepaan ka ditu ka dieu gitu kan ya gitu. TB teh di tahun 20 gitu. Aya keneh kan itu ka ayeuna gitu kan ya. Karena apa? Karena memang kita belum punya visi sehat. Nah, oleh karena itu Kang kedah jadi dokter kan. Maksudnya untuk memperbaiki apa yang tadi disampaikannya, aya kemacetan, aya iya, memang butuh visi sebagai dokter gitu kan. Mulai dari menganamnesa sampai mendiagnosis. Setelah selesai diagnosis memang kita perlu obat gitulah kira-kira. Kang hiji etanya jadi gaya hidup kurang kumaha carana didorong gitu. Gaya hidup misalkan apa? Makanan kan. Kan di sahur Kang Hari Rusli mangan aya 2 makanan teh nya. Makanan sehat jeung makanan enak. Anu sehat teu ngeunah, anu ngeunah teu sehat kitu nya. Sok tingali paru, otak, jantung eta ngeunah kitu nya, tapi cenah teu sehat gitu kan nya. Tapi anu sehat jiga naon? Lalab, naon deui salad gitu nya teu ngeunah gitu. Gitu nya. Nah, jadi mungkin itu juga didorong secara kuat sehingga apa? Kualitas SDM kan. Jadi kita harus mendorong kualitas SDM terutama ya mungkin generasi muda Kota Bandung supaya nanti bisa maju. Oleh karena itu mungkin nanti Kang Haru, kita semua berdoa ya Kang Haru nih bisa nanti terpilih memimpin Kota Bandung gitu ya. Nanti yang perlu didorong pertama mungkin SDM kan. Karena perbaikan apapun di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah sistem itu adalah perbaikan dari sisi SDM-nya. Jadi kayak dipilih anu saya gitu ya Kang ya gitu. Demikian. Nah, kemudian penting juga Kang, saya kira SDM tidak berjalan kalau birokrasinya juga tidak mendukung. Jadi saya kira birokrasi dan SDM teh kedah jika sinkron lah gitu ya. Khusus di bidang kesehatan ada repot Kang ayeuna teh. Saya nggak tahu ya, mungkin di usaha lain juga begitu. Coba aya nama badai aya ngadamel klinik, eta teh kan sosialnya Kang nya. Kedah aya nu namina PBG, persetujuan bangunan soalna kitu nya Kang, sabaraha entah. Kedah aya deui SLF, surat laik fungsi. Kumaha rek surat laik fungsi da bangunan ge nyewa keneh itu teh Kang misalkan gitu ya dan lain-lain. Dan berbagai macam lain birokrasi yang saya kira atau semua akan kira ini akan bisa menjadi Bandung yang sehat kalau memang birokrasinya juga disehatkan juga gitu. Eta hungkul heula Akang dan Teteh sekalian, saya kira kita semua sangat mencintai Bandung ini gitu ya. Kita merindukan Bandung yang luar biasa sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Kang Joko badai menambahkan masih di bidang kesehatan. Bidang kesehatan sepertinya cukup dari Kang Wendy sama Dokter Wendy dan Dokter Amit. Cuma mungkin saya ingin menyoroti aja tadi masalah visi Kota Bandung yang dicanangkan oleh Kang Haru gitu ya, mengenai kreativitas gitu. Yang kreativitas itu kan sepertinya gampang-gampang susah gitu Kang ya, karena kan harus punya ide, konsep atau solusi yang baru ya. Tidak hanya di bidang kreativitas, kalau kita pikirkan mungkin hanya bidang seni, bidang pariwisata gitu. Tapi kan kreativitas di bidang lain seperti mungkin di bidang kesehatan atau di bidang-bidang lainnya itu juga harus dipikirkan mungkin nanti di situ juga ya Kang ya. Jadi kan harus ada kebaruan dibandingkan dengan yang sudah ada. Dan itu menurut saya juga cukup tantangan yang cukup berat gitu Kang. Mungkin yang saya ingin tanyakan gitu kan, atau mungkin juga ajakan lah ya ke Kang Haru, saya yakin bahwa untuk mencapai kreativitas itu tidak bisa dicapai oleh pemerintahan sendiri gitu kan ya. Berarti harus ada kolaborasi. Kalau kita mengadopsi pentahelix kolaborasi, tentunya di situ ada komponen komunitas gitu yang harus terlibat gitu. Nah, apakah nanti mungkin Kang Haru seandainya terpilih akan melibatkan komunitas-komunitas untuk menampung ide-ide kreatif gitu kan, karena
semakin banyak pikiran kan, ide-ide itu kan akan semakin banyak gitu kan, yang mungkin bisa menggandeng kita Legend sebagai komunitas yang mungkin juga potensinya Kang Haru juga sudah bisa membayangkan ya, karena sama-sama angkatan 93. Jadi Legend di 93 di bawah Kang Wenda ini banyak sekali Kang kegiatannya Kang. Banyak sekali kegiatan, divisi sosialnya ada, divisi pendidikannya ada gitu kan. Divisi pariwisata seni itu juga ada dan berjalan dengan baik gitu kan. Jadi mudah-mudahan Kang Haru bisa terpikiran ide untuk melibatkan potensi-potensi yang ada di Legend ini, mungkin kan seperti itu aja mungkin saran saya. Jadi bahwa komunitas apapun ya mungkin juga Legend ini bisa dilibatkan untuk menampung ide-ide kreatif yang orisinal. Itu aja mungkin. Atur nuhun Kang Jokau, Kang Amir, sareng Kang Wendy, kanggo tanggapan dan masukannya. Ini tepuk tangan dulu dong buat ini divisi kesehatan. Selanjutnya mungkin ini dari Kang Yus, mungkin ada tanggapannya dari segi kreatif atau pendidikan, mungkin Kang Yus mangga. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Haru nepangkeun deui Abi Yus Kusnayadi, dosen di ITENAS bidang desain interior. Nah, mungkin tanggapannya tentang Legend ya. Jadi udah berapa tahun ya? 3 tahun berjalan. Ya, saya di sini ditunjuk sebagai divisi pendidikan dan teknologi. Nah, jadi tadi yang tagline dari Kang Haru itu tentang sustainable, tentang pengolahan sampah, itu sudah dilakukan oleh kami. Termasuk udah berapa kali ya? 8 kali pelatihan yang mengolah tentang sampah plastik kresek jadi sesuatu, dan mungkin itu sudah berjalan. Ada yang kemarin juga ada yang dari boleh tepuk tangan dong. Boleh tepuk tangan. Ada yang sudah jadi jadi mata pencaharian ya. Kemarin jadi ada salah satu Legend yang Ayus satu nuhun ini ada kemarin yang si plastik kresek pakai setrika nih, konsepnya pakai pemanasan, itu bisa di souvenir untuk souvenir untuk pernikahan ya. Itu dibuat satunya dijualnya 1.000 2.000 itu lumayan tuh ya. Kalender bekas sudah kami ini juga jadi lampu dan sebagainya, mungkin teteh-teteh di sana yang udah pernah ini ya. Terus kemudian sedotan yang di plastik itu kita juga olah jadi sesuatu yang berharga dan bisa jadi karya kreatif. Nah, terus saya juga kebetulan di kampus juga sudah bergerak dalam pengolahan sampah itu sudah dari 2012 kan. Jadi kebetulan juga dulu pernah membidani juga tentang Kang Pisman ya, dari yang kurangi, pisahkan dan manfaatkan tuh. Cuman ya tidak berjalan tuh. Konsep Indonesia kemarin tahun 2020 tuh Indonesia bebas sampah. Tidak berhasil kan karena ada Covid. Dan tahun 2025 ini targetnya Indonesia bebas sampah. Nah, cuman ini kembali ke habit masyarakat Indonesia ya, apalagi di Sunda itu, karena setelah baca sejarah, ternyata orang Bandung itu dulu kalau buang sampah itu dibuang kan. Ya dulu kita beli lotek, pakai pincuk dibuang tuh, karena 2 bulan 3 bulan hancur. Nah itu tuh pola itu ternyata dipakai pada saat makanan atau kemasan itu bukan dari kertas atau daunnya, jadinya jadi sampah gitu. Nah itu yang mungkin perlu di pola pikir atau disebutnya tadi sustainable lifestyle. Ya jadi sustainable lifestyle ini jadi ya gimana mengformat orang-orang supaya ya cinta lingkungan dan sebagainya. Ya, saya pernah nih Kang sama peneliti orang Jepang yang meneliti bahwa Bandung ini unik tempatnya itu ya. Ada karena kita salah satu-satunya kota yang membelah Asia Afrika. ada sungai yang membelah sungai Asia Afrika itu. Jalan Asia Afrika. Nah, di sini kita pernah meneliti di belakang Cikapundung tuh ya, di Sabuga belakang tuh ya, diteliti orang Jepang itu bilang Bandung bakal bisa seperti Venezia. Jadi dia ada wisata pakai itu ya. Wah, itu keren banget tuh ya. Tapi pola hidup orang di Bandung itu ternyata ya luar biasa joroknya. Karena apa? Sungai yang ada di Bandung itu semuanya dibokongi, rumah itu dibokongi. Jadi akhirnya dibuang. Ya kata bokong kan buang. Gitu. Nah, saya lihat di Jogja ya. Kalau saya di Kali Code ya. Kali Code kalau saya ya. Itu Romowangun kalau salah itu dia mengedukasi masyarakatnya supaya mau nggak si
rumah itu dipindahkan, diputerin, jadi menghadap ke sungai. Insya Allah kalau misalkan si rumah itu menghadap ke sungai, orang enggan gitu buang sampah. Nah itu mungkin ya, butuh 30 tahun katanya kan gitu. Nah itu mungkin. Terus satu lagi Kang tentang habit orang Indonesia ya, yang mungkin kemarin ada karya-karya yang bagus luar biasa ya. Sky Bridge Jam Plus, keren banget. Itu terinspirasi dari Hong Kong. Nah cuman habit orang Indonesia itu Bandung itu belanjanya di pinggir jalan. Jadi akhirnya itu tidak laku dan sekarang juga terbengkalai, dan jadi ya tadi bilang tidak sustainable, perawatannya tidak bisa dilakukan, akhirnya dia terbengkalai, banyak yang terbengkalai. Nah jadi pesan untuk Kang Haru nanti kalau misalnya membuat sesuatu ya habit orang Sundanya mungkin orang ini yang diperhatikan supaya itu sustainable terus menerus berjalan tuh ya. Saya kan jalan-jalan ya ke Lombok, ke mana tuh, ke Jogja, ke Malang, ke dan lain-lain. Katanya orang di Bandung itu paling enak katanya. Karena wisatanya banyak wisata visual. Mereka tuh senang gitu. Senang yang indah-indah ya. Makanannya murah-murah, katanya kalau di Bandung tuh makanannya kalau nggak enak banget katanya. Nggak ada yang tidak enak. Jadi saya berani adu itu kemana-mana, itu makanan paling enak tuh di Bandung. Batagor yang di pinggir jalan sama yang Batagor Kingsley itu semuanya enak. Kayak gitu ya. Terus nah ini Kang yang perlu diperhatikan lagi mungkin masalah Bandung ya, ini saya survei di penelitian saya tentang disabilitas dan pejalan kaki. Jadi Bandung itu tidak ramah disabilitas dan juga terhadap pejalan kaki. Jadi trotoar kita itu hampir semuanya ya amburadul lah ya. Dulu ada penelitian itu di trotoar itu kan ada trek untuk orang yang ini ya tunanetra. Itu hampir semuanya ada yang ya saya foto dengan mata kepala sendiri ya. Ada yang terakhirnya tuh justru masuk ke sungai. Kasihan banget ya. Itu ya bagi kami ya, karena saya dan juga mahasiswa saya sering meneliti itu luarannya ya itu harus diperbaiki seperti itu. Ya karena kalau saya lihat di Bandung itu paling telat masalah itu tadi trotoar yang mungkin tidak ramah terhadap pejalan kaki dan juga disabilitas. Oke, jadi Kang sebentar. Oh, dia beda catat. Nah, terus ini juga tentang kebijakan Kang. Bandung terasa panas sekarang itu karena mungkin salah satunya yang menyumbang faktor panas itu adalah banyaknya jumlah kendaraan. Karena masih ingat dulu mungkin tahun 80-90 ya, kalau kita ngeredit itu ya di Surakan kredit cina itu ya. Sekarang itu dipermudah Kang, ya. DP 500-600 ribu aja udah bisa dapat EDV itu, ya. 6 bulan tidak bayar, ya udah serahin ke leasing gitu. Nah itu ya mungkin perlu diperhatikan bagaimana tentang kebijakan ya kepemilikan kendaraan bermotor gitu ya. Gitu. Ya paling itu dulu Kang. Nanti disambung lagi, bisa kebanyakan. Atur nuhun Kang. Atur nuhun Kang Yus, tepuk tangan dulu buat Kang Yus. Buat tanggapannya, ide-idenya dan permasalahan yang memang ya betul sih. Kayaknya habit orang-orang itu memang yang harus diperbaiki ya Kang Yus ya. Nah, menanggapi itu juga banyak permasalahan lain mungkin bisa ditambahkan oleh Kang Gumi, mangga. Baik itu masalah banjir atau apa kan Bandung di Kutangtung ya Kang. Terima kasih Teh Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kang Haru kenal enggak ke saya ya. Tanggal 22 September kemarin juga sebetulnya ketemu di TB 93 di Antapani di kafe. Sama Kak, ini juga ngobrol-ngobrol diskusi juga. Ya memang kalau saya lihat yang namanya calon wali kota pasti banyak visi, banyak misi karena banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Betul Kang Haru ya? Apalagi Kang Haru, saya baru tahu kalau Kang Haru tuh alumni SMA 8. Tahunya biologi ITB 93. Baru tahu kemarin Kang. Oh ternyata SMA 8. Saya juga nyaris masuk ke SMA 8. Tapi karena nekat ganti pendaftaran masuknya ke SMA 3. Kalau saya nambah permasalahan mungkin agak berat karena memang sudah tahu lah permasalahan di kota Bandung itu banjir, macet, sampah. Kalau saya mah pengen kasih masukan aja lah. Siapapun yang terpilih, kalau misalkan Kang Haru terpilih, alhamdulillah. Siapapun wali kotanya nanti tetap masukannya sama. Yang pertama masalah banjir. Banjir itu kan biasanya dari dua akibatnya. Yang pertama karena drainase di perkotaannya sendiri, dan yang kedua ada kiriman dari hulu. Nah mungkin ini masukan aja
perdanya kalau bisa dibuat secara bersamaan dengan KBB dan Kabupaten Bandung. Lalu kalau bisa tadi dari berapa 1531 RW ya, itu program apa pembuatan sumur resapan kan. Tadi disebutkan kan air bersih kurang. Alhamdulillah sekarang di Komplek Adipura kan di Gede Bage itu sedang ada pembuatan untuk PDAM. Tapi nggak tahu nih, seperti tadi disebutkan nggak ngocornya sehari sekali apa 2 hari sekali. Tapi yang pasti permintaan warga yang sudah 5 tahun yang lalu itu baru sekarang dibuat. Termasuk kemacetan Kang, yang saya dengar kan mau dibikin jalan tol kota ya. Kalau menurut para ahli transportasi sih mungkin itu bisa mengatasi tapi sementara. Dan saya juga setuju dengan para ahli transportasi kalau bisa sih ada mass transportnya. Jadi transportasi massal. Mungkin kalau yang sudah pernah jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia, susah kalau cari angkot ya di sana. Kalau nggak jalan kaki, taksi, kalau nggak naik tren, MRT atau LRT. Sepertinya kalau terlalu banyak tol kota di Bandung, itu kan Bandung sendiri kan tanahnya goyang Kang. Seperti sekarang tol yang Sumarekon itu kan perbaikan tuh, itu persis dekat komplek Kang. Jadi banyak yang turun. Padahal dari awal pembangunan kami warga tuh sudah ngasih masukan gitu ya, bahwa di situ tuh tanahnya kurang stabil. Jadi perkerasannya itu sangat dalam dan harus lebih dalam. Tapi mungkin karena keterbatasan anggaran mungkin ya akhirnya pada saat kemarin gempa Sumedang ya banyak yang turun gitu. Saya lihat sendiri perbaikannya luar biasa ya, memang perlu waktu sih karena untuk keselamatan memang harus lebih bagus. Jadi itu aja masukannya buat calon wali kota untuk banjir kemacetan. Nah, kalau untuk sampah, alhamdulillah kalau di kelurahan saya itu sudah ada sosialisasi untuk pemisahan atau pemilahan sampah di rumah tangga. Itu langsung ada surat dari lurah segala macam itu udah ada, dan memang di RW juga sudah mulai menerapkan setiap keluarga itu harus memilah. Walaupun pada saat ngangkut kadang-kadang anggar we dihijikeun gitu. Tapi setidaknya sudah ada usaha ke arah situ. Dan kalau nggak salah di kelurahan kita tuh di Ranca Bolanggang itu juara 2 kalau nggak salah ya untuk pengolahan sampah se-Indonesia kalau nggak salah itu. Karena saya salut lurahnya Kang, lurahnya itu dekat dengan warga. Kalau bisa memang lurah-lurah harus seperti itu sih, dia dengan warga dekat sehingga program-program itu sosialisasinya lebih masuk. Mungkin itu aja, kalau saya ngasih masukan aja. Jadi tinggal tunggu telepon aja di Kang Haru ya. Soalnya nunggu telepon dari Pak Prabowo nggak dipanggil-panggil kan. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Gumi untuk masukannya. Memang masalah sampah ini memang gak ada akhirnya ya. Di sini sendiri di Sarijadi, Sutami kayak gini, ya mungkin tadi benar kata Kang Gumi ya. Gimana yang mengelola di situ? Kayak di sini juga sampah kurang dikelola kan, nggak ada yang mengatur untuk mengambil atau apa gitu. Jadi kita harus mengelola masing-masing. Gitu. Tadi juga tidak luput ada masalah ekonomi ya. Ekonomi kita yang semakin kesini kayaknya semakin sulit. Jadi baik itu mencari pekerjaan ataupun pelaku usaha yang memang sekarang agak repot lah boleh dibilang seperti itu. Mungkin ada sedikit tanggapan dari Kang Heri, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Haru. Kalau dilihat dari Asta Cita itu 8 programnya Pak Presiden Prabowo, di poin 2 dan 3 itu sama dengan yang ada di programnya Kang Haru tentang ekonomi kreatif, terus ada pengembangan kewirausahaan sama industri kreatif gitu. Di komunitas Legend ini, jika misalkan Kang Haru terpilih, list pertama yang harus masuk program Kang Haru, komunitas yang harus
masuk dalam program Kang Haru adalah komunitas legend. Ini potensinya bermacam-macam Kang Haru. Dengan anggota 4.000 orang. Dan kok bisa sekretariat juga. Siapkan. Amin. Di UMKM-nya jalan, segala macam jalan gitu. Deflasi sudah 5 tahun. Deflasi itu sudah 5 tahun sampai dengan tahun ini, sehingga daya beli masyarakat turun terus. Nah, salah satu program Kang Haru ya tadi salah satunya pengembangan kewirausahaan, ekonomi kreatif. Kalau bisa dikencengin Kang, gitu kan. Kalau nggak gitu nanti UMKM kita tetap begini-begini aja. Inginnya kita UMKM itu naik kelas, ya. UMKM naik kelas. Seperti saya di organisasi di bawah Pak Gubernur, kita selalu menggaungkan itu ekosistem kolaborasi gitu aja Kang. Nah ini juga bentuklah sama Kang Haru nanti sebuah ekosistem dan kolaborasi yang melibatkan semua komunitas dan salah satunya adalah legend ini gitu. Ya sementara itu aja dulu Kang. Jadi harapannya list pertama yang dibuat Kang Haru itu legend itu nomor 1 Kang. Itu nomor 1. Hidup legend dong, hidup legend. Iya. Ini biar nggak pernah ngantuk tuh. Yang kedua tambahannya sekretariat. Ya itu. Aset gedung Kota Bandung masih ada Kang yang masih bisa dimanfaatkan. Nah itu legend kan Kota Bandung juga sama gitu. Dan saya bangga sebagai anggota legend juga di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Eri atas masukannya dan juga tanggapannya. Udah semua ya ini panelis berbicara ya? Oh ini di sebelah saya belum. Terima kasih Kakak Inu. Oh belum ya Kak? Silakan. Mungkin barangkali dari apa yang semua sudah disampaikan barangkali ini Kang Wisnu mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Teh Ci. Akhirnya dikasih kesempatan. Saya dilupakan memang sengaja. Jadi alhamdulillah ya tadi semua sudah menyampaikan gitu permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bandung. Memang permasalahan di Kota Bandung kita sangat maklumi ya, ini sangat kompleks gitu. Dari mulai masalah sosial, kesenjangan ekonomi, terus kemiskinan, pengangguran, kemudian kemacetan, polusi udara, sampah, limbah, bla 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 bla. Kayak lah gitu ya. Tapi benar saya setuju dengan yang Kang Weni sampaikan tadi gitu, bahwa lifestyle ya gitu, dan juga visi dari bahwa Kota Bandung itu menjadi kota kreatif ya. Dalam artian begini, kita berharap kreatif itu bukan hanya slogan ya, tapi semuanya kreatif. Dari 20 dinas, 5 badan yang ada di Kota Bandung, kita nggak pernah tahu ada roadmap development seperti apa, gitu. Kemana Kota Bandung mau dibawa kemana. Artinya ya seperti yang tadi Kang Rafli bilang, ini autopilot gitu ya. Padahal sekarang ini zamannya sharing, berbagi. Ada Gojek punya aplikasinya, driver kendaraannya. Artinya kita bicara teknologi ini harus sharing ya, masyarakat harus dilibatkan karena permasalahan sangat-sangat kompleks dan tidak bisa selesai. Sudah jelas ya, wali kota sebelumnya tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Bandung. Jadi mungkin perlu ada prioritas dari sekian banyak masalah, apa dulu nih yang mau diselesaikan. Jadi, dan menyelesaikan ini tidak berjalan sendiri, tapi melibatkan warganya. Jadi dirasakan perlu adanya kolaborasi dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, bicara kesehatan warga, bicara pendidikan, mungkin yang paling fundamental adalah kita perlu data ya. By name, by address. Walaupun data itu nanti akhirnya kalau ke pimpinan sih sudah rekapitulasi ya gitu. Tapi data by name, by address-nya itu sangat penting.
bagaimana seorang wali kota bisa tahu ada stunting di satu daerah kalau datanya tidak ada. Jadi data itu krusial dan bagaimana cara mendapatkan data yang akurat. Nah itu yang mungkin di situ teknologi dilibatkan, dan saya yakin di Bandung itu perguruan tinggi sangat banyak. Jadi masalah teknologi mungkin tidak akan menjadi isu ya. Teman-teman di ITB ada, di ITENAS ada, di kampus-kampus di university yang lain pun IoT sekarang sudah dikembangkan sedemikian rupa, dan saya yakin juga adik-adik kita itu udah canggih-canggih lah gitu, kalau untuk masalah teknologi. Dan juga kalau dari sisi ekonomi sudah terasa semuanya gitu. Data statistik semuanya sudah jelas. Data BPJS Ketenagakerjaan juga sudah jelas gitu, bahwa berapa puluh ribu yang di PHK gitu. Artinya memang pemerintah perlu kreatif untuk bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua juga pemerintah perlu kreatif untuk mencari sumber-sumber pendanaan pendapatan daerah. Jangan sampai kondisi yang lagi berat begini juga tiba-tiba pemerintah naikin PBB. Itu juga agak berat ya buat warga. Jadi mungkin masukan-masukan dari saya yang nggak jelas posisinya. Mungkin itu aja Kang Haru gitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Aci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Wisnu untuk masukannya. Sebelum kita kembali ke Kang Haru, mungkin barangkali dari teman-teman di sini ada yang mau disampaikan, baik itu tanggapan atau apa. Boleh angkat tangannya dulu, nanti bisa. Siapa lagi ada yang mau disampaikan? Teh Ernawati, boleh ke depan? Ya, perempuan duluan ya, nanti gantian ya. Silakan Teh. Singkat padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Haru, juga beberapa teman-teman yang luar biasa. Teman-teman yang sudah begitu luar biasa menyampaikan saran dan pendapat-pendapatnya yang cukup bagus buat ditampung, Kang. Perkenalkan, saya Erna. Saya seorang penulis dan juga saya pegiat sejarah. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada Kang Haru di sini sesuai kapasitas saya sebagai seorang pegiat sejarah, juga seorang penulis sejarah. Bandung itu dikenal sebagai kota Art Deco. Berawal dari rencana pemerintah Hindia Belanda untuk memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Maka di Bandung ini dibangunlah banyak infrastruktur oleh Hindia Belanda pada saat itu, sehingga yang bisa kita lihat sekarang adalah banyaknya bangunan-bangunan bergaya Art Deco dan bergaya kolonial lainnya yang masih bisa kita nikmati. Berkaitan dengan saya sebagai pegiat sejarah, saya merasa prihatin dengan banyaknya perubahan bentuk bangunan-bangunan kolonial itu. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin bilang anti bau-bau kolonial, tapi kita tidak bisa menafikan bahwa itu merupakan satu bagian dari sejarah Indonesia, bahwa kolonial pernah ada di Indonesia dan di Bandung khususnya. Saya berharap kejadian-kejadian yang terjadi belakangan seperti pada Gereja Albanus, terus Gerbang Bumi Sangkuriang, lalu yang masih sampai sekarang masih menjadi perbincangan kami itu adalah The Zone. Di mana banyak sekali perubahan yang dilakukan pada bangunan-bangunan tersebut, yang sebagian atau seluruhnya bahkan ada pula yang sampai kehilangan jejak bahwa di sana pernah ada bangunan bersejarah. Saya sangat berharap Kang Haru sebagai wali kota nantinya lebih memperhatikan
bangunan-bangunan cagar budaya sehingga jejaknya akan tetap bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Jadi tidak hanya sejarah-sejarah berupa tulisan, tapi kita juga perlu bentuk-bentuk sejarah secara fisik gitu. Demikian Kang Haru, hapunten, mudah-mudahan ini menjadi satu poin yang diperhatikan. Terima kasih Teh Desi. Ini ada ini souvenirnya. Tena, atur nuhun. Terima kasih. Sama-sama. Nuhun. Tadi dari Akang yang di belakang, mangga. Tadi Kang siapa? Kang ini yang dari. Mangga Kang. Mangga Kang, singkat padat. Punten Ka Legend Kasadayana abdi S48 8 hiji. Sauna abdi pangsepuna meureun. Jadi punten abdi internya ini abdi ada satu kesempatan interna sama Kang Haru ya, dan kenakan Mas saya Denny ya. Saya pensiunan dari SDM. Berkaitan dengan tadi pembicaraan semuanya ini, saya sudah melakukan sebuah, jadi terapan. Karena pekerjaan di SDM ini saya orang yang tukang ngoprek. Karena saya dari lingkungan dan budaya, jadi saya lebih banyak ke ini. Contohnya kalau untuk sampah, saya sebagai satgas di RW, hanya di RW. Kenapa? Saya lihat justru awal sampah dari mana. Kita lihat dulu sampah dari mana. Jadi kita melihat dulu sampah ini asal di mana. Jadi ini ada regulasi buat pemerintah. Contoh oke. Karena Indonesia ini khusus Kota Bandung ini menerima sampah paling terbanyak. Malah di dunia kalau masalahnya paling terbanyak sampah. Apakah sampah organik, apakah plastik, itu paling banyak. Sekarang saya sudah melakukan di rumah ini dengan istri Pasya. Karena kebiasaan, karena kita udah kebiasaan membuang sampah ini ataukah membeli sayur di pasar. Seharusnya datang ke rumah itu langsung dimasak atau masuk ke kulkas tanpa plastik atau daun naon lah ya. Ternyata masih tetap padahal kita contohnya kayak di luar negeri kita lihat setiap ke toko mart ya, itu dia selalu membawa kantong gede, dia satu tidak banyak, etawe tempatnya itu kan. Jadi barang-barang itu hanya itu langsung. Nah, sekarang di pasar buat kebijakan di pasar itu harus siap untuk dijual tanpa kemasan, tanpa jagong. Jagong itu harus terbuka, harus di ini. Kalau bisa itu di kebun, jangan sampai di pasar, karena paling terbanyak justru di pasar. Ciroyom, wah itu udah paling terbanyak ya, sampai ke Ngagunung, nah itu. Jadi justru asal sampah dari mana? Itulah diperkecil. Di rumah, itu harus dilakukan di rumah. Karena kejadian, ini pengalaman kejadian saya. Kita untuk memilah nama. Saya sebagai tukang kambilan organik, Pak. Kambilan organik, ya. Organik, kebetulan setiap rumah itu kita buatkan adalah kompos. Booster kan saya buatkan. Jadi khusus masing-masing rumah apabila ada organik itu dimasukkan dan cara-caranya itu diberikan semuanya seperti itu. Nah, yang keluar dari rumah itu hanya B3. Kalau plastik kan dipisah-pisah ya semua gitu kan. Nah, kebetulan kita di RW kita ada bank sampah, Nah, bank sampah alhamdulillah. Tapi pas sekarang karena truk itu narima itu mah karena sudah daruratnya hilang.
Nah, saya justru setelah itu mending daruratkeun we saumur umur. Ame ngarasakeun karena kieu bahwa kita ini ada deleka. Deleka Kang. Kenaon? Urang micen sampah, micen bau kokotor ka daerah batur. Deleka teu. Ya, betulnya. Deleka eta dosa eta. Ayeuna urang micen runtah ka lokasi pembuangan akhir. Itu dosa urang eta. Jadi orang kumacarana ame teu deleka, yaitu karena kamari dengan bagi-bagi deleka dengan rumah sendiri dengan kondisi darurat, urang daruratkeun we. Urang daruratkeun. Sekarang provinsi kalau salah di Nangka di Nagreg atau di sana kalau nggak salah ya, tahun berapa kalau salah karena ada sudah ada ininya. Malahan dia akan kekurangan sampah apabila program ini anu dongengna mah zero waste, nol sampah, nol sen. Karena masjid tetap ikonnya gitu. Jadi ini membuat suatu buat kebijakan nanti dari kota pun, nah, bahwa petugas, abdi kan di Kang Pisman kebetulan kabin LH ini ada di RW saya, nah, tapi ya itulah kita dikasih pendidikan segala macam ya. Hanya petugas itu cuma dua. Nah, dua ini dua wilayah berarti 3 kecamatan. Sedangkan di Bandung 11 kecamatan. Hanya 2 petugas untuk pembimbing naon sebetulnya. Hanya 2 itu, berarti kan kurang. Nah, kita dikasih pembelajaran dari Kang Pisman itu, ya, itu kita harapkan ada sebagai namanya penerus di lapangan. Tapi alhamdulillah teu kalaksanakeun. Karena itu dongengnya adalah kaitan dengan relawan. Karena tidak ada biaya, tidak ada itu. Nah itulah. Jadi kaduana selanjutnya kebijakan pemerintah berkaitan dengan pabrik ataukah pabrik ya. Contohnya pabrik permen. Permennya dimakan, plastiknya dibuang. Hanya 1, tapi anu diemam ribuan malah jutaan. Jadi, nah, itu adalah kewajiban pabrik untuk mengambil kembali sampah plastiknya atau bungkusnya. Nah, saya mencoba ke pabrik Aqua. Kebetulan kita ada dengan Aqua menanyakan bahwa cek Aqua menerima nggak botolnya atau kaitunya. Ternyata tidak. Berarti tanggung jawabnya gimana? Itu berarti itu regulasi ya daripada pemerintah, apakah itu nanti kaitan dengan pusat atau ke daerah seperti itu. Barangkali untuk sementara kita lihat dasar kinesis betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini mengingat waktu juga. Oh ya Kang, ini Kang souvenirnya Kang, punten. Mengingat waktu, mungkin nanti ada pertanyaan lagi setelah ini ya. Sekarang kita kembalikan ke Kang Haru untuk menanggapi tadi apa yang telah disampaikan oleh teman-teman dari Legend. Mangga Kang Haru. Iya, terima kasih Teh Desi, juga Kang Teteh. Saya kira ini mah bukan untuk dijawab ya, karena semua juga saran dan masukan. Saya kira terima kasih atas masukan-masukannya, termasuk tadi dari Kang Heri, agar Legend menjadi salah satu mitra dalam berdiskusi insya Allah ya. Mudah-mudahan ada takdir terbaiknya, ada angkatan 93 jadi wali kota Bandung. Sehingga nanti kapan-kapan diskusinya bisa di pendopo ya. Terima kasih. Mangga barangkali ada lagi yang mau ini. Kang Rofa, mangga Kang Rofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rofa singkat padat ya. Ya, Kang Daru, nama saya Rofa. Ini sini saya tidak akan bicara masalah Bandung karena semua udah terjawab, udah ada yang nanyain. Cuman yang saya tahu Kang Daru itu orangnya istimewa banget. Mulai dari lahir hari Minggu lagi, tanggal 29 Juni 1975. Ya. Hari Minggu itu bidan libur, tapi dipaksain, berarti kan sangat istimewa. Ini kalau mau tanya SMA 5 apa SMA 8 Pak? 8 ya? 8, berarti beda sama saya. Yang saya tahu juga Kang Daru ini adalah seorang akademis, beliau lulusan ITB,
Beliau pernah jadi asisten dosen luar biasa ITB dan beliau pendiri Komite Biologi Indonesia. Itu yang saya tahu. Salah satu prestasi yang sampai saat ini kita rasakan adalah ketika Babakan Siliwangi dikelola oleh pihak swasta itu amburadul. Ketika Pak Haru turun, itu semua beres, kembali Babakan Siliwangi indah. Itu yang saya tahu. Yang kedua, Pak Haru ini tim suksesnya Ridwan Odet tahun 2013 sampai sekarang jadi. Tahun 2018 kalau nggak salah Odet dengan Yana ya, atau Odet dengan Rofa mungkin, bukan ya, Odet dengan Yana ya, itu sukses juga. Mudah-mudahan sekarang bukan hanya tim sukses tapi jadi orang sukses di Bandung. Satu lagi istimewa lagi, istrinya itu sesuatu yang sangat indah, namanya Ibu Intan. Salam bakdos ke Ibu Intan. Nah, sekarang Bapak nih lagi ada di rumah legend nih Pak. Saya nggak akan bicara Bandung, berhubung Bapak mungkin legend kalau merasa. Mudah-mudahan dengan legend nanti Bapak bisa menjadikan bahwa legend itu mitra usaha, mitra kerja, dan mitra sukses dalam bentuk program apapun. Silakan Bapak lupain saya, jangan lupakan legend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rofa, ini souvenirnya dari Kang Haru. Ini yang terakhir mungkin satu lagi dari Teria, Mangga. Tingkat padat ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kenapa? Ya. Terima kasih buat waktunya Kang Haru udah datang ke sini. Kang Wenda juga semua panelis yang ada di sini. Saya nggak banyak Kang. Kalau boleh usul untuk Bandung yang kreatif, Bandung yang yang lebih maju, maunya jangan banyakin untuk ruang terbuka, untuk kita bisa buat banyak berkreasi olahraga seperti Gasibu, Saparua kan itu udah padat sekarang ya. Dan saya lihat juga di mall-mall juga udah nggak terlalu banyak, yang sekarang orang lebih seneng mainnya di luar gitu ya. Jadi rasanya mendingan mallnya dikurangin, tapi area terbuka aja yang lebih banyak untuk kita bisa bergerak. Olahraga sih yang penting lah Kang. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Atau non Ria, ini souvenirnya Diana. Mungkin dari para panelis barangkali masih ada yang akan disampaikan. Satu lagi Kang, nambahin. Ini terkait pendidikan ya. Saya termasuk yang konsen juga di dunia pendidikan gitu. Jadi selama ini data yang ada di Disdik itu data siswa yang bersekolah. Kenapa? Karena Disdik itu ngambil data dari sekolah. Artinya siswa yang mendaftar di sekolah lah yang ada. Nah, bagaimana dengan siswa yang tidak bersekolah? Itu juga mungkin perlu jadi masukan juga ya gitu. Mungkin itu aja sih tambahannya. Mangga, barangkali dari panelis lain, barangkali masih ada yang akan disampaikan. Kang Amir, Mang Wenda barangkali, Kang Heri, Kang Yus, Kang, udah. Kalau dari panelis tidak ada, mungkin dari Kang Haru barangkali masih ada yang akan disampaikan. Mangga Kang. Ya, terima kasih. Terima kasih Teh Desi, juga Kang Teteh yang sudah berikan masukan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dilaksanakan, bukan hanya jadi wacana ya, bukan hanya jadi obrolan, tapi bisa kita laksanakan. Mohon bantuannya dari sejak sekarang menuju tanggal 27, mudah-mudahan bisa didoakan dan dibantu untuk mendapatkan tadi takdir terbaik. Dan juga nanti setelahnya kalau memang ada takdirnya, mohon juga terus didampingi, jangan ditinggalkan. Tapi mudah-mudahan dengan kita bersama-sama, karena saya dari awal juga sudah menyadari ketika saya di DPRD Kota Bandung 2 periode,
kemudian di DPD Provinsi 1 periode. Jadi wali kota Bandung itu berat gitu ya, karena sudah 2 wali kota hilang gitu ya, 2 orang sekda hilang gitu. Jadi Bandung teh sangat gitunya, perlu doa dari Akang Teteh semuanya supaya selamat dunia akhirat gitu ya. Kalau Umar bin Khattab mah dia bilang, saya mah impas saja sudah senang, karena tidak mudah ya. Untuk begini dan begitu ya, insya Allah bukan untuk gagayaan lah, tapi untuk kita semua. Saya kira niat saya jadi wali kota sama dengan niat legend berkumpul ya. Saya ngobrol sama Kang Wenda waktu pertama kali ketemu, ingin berkontribusi untuk Bandung, masa kita mau gini-gini aja. Dan insya Allah saya mewakili legend barangkali untuk berkontribusi di kota Bandung ya, karena kalau nggak salah dari 4 pasang itu yang angkatan 93-nya saya aja gitu ya. Jadi mudah-mudahan, mohon doanya dari Akang Teteh, juga mohon bantuannya. Insya Allah Bandung kita lukis ya, karena Kang Wenda kan suka meluk dan mengkis ya. Kebetulan sama, saya juga punya quote ya. Setiap kalau habis wawancara itu saya ngomongnya di PRFM. Wajah Bandung itu adalah lukisan kita bersama. Mau kita bikin kayak apa Bandung, ya terserah kita. Ya, kita mau bikin jadi kayak nenek-nenek bisa. Jadi seperti gadis 17 tahun bisa. Dan mudah-mudahan kali ini ya bersama Kang Wenda sang maestro, ya kita akan lukis wajah kota Bandung yang cantik dan mempesona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Haru atas apa yang telah disampaikan, dan mungkin semoga apa yang diharapkan dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai ya Kang ya, berkat doa kita semua juga ya. Mudah-mudahan kita semua mendoakan, dan terima kasih juga kepada para panelis yang sudah hadir, yang sudah memberikan banyak ide dan gagasan yang luar biasa, dan juga bagi teman-teman legend semua yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mungkin untuk ya keterbatasan waktu, jadi acara kopi sore saya tutup malam ini, dan mungkin sebelum ini kita foto bersama dulu ya. Hatur nuhun untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Desi. Cek tes, oke.